guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog kali ini kalian bakal lihat pemandangan yang berbeda. Karena biasanya di tahun kemarin aku ngevlog Idul Adha atau Idul Fitri itu aku di kampung halaman, terus sama pade aku, sama bude aku dan lain-lain. Dan di sana masih kayak apa ya hangatnya lebaran, nuansa lebaran itu masih ada. Cuma di vlog kali ini mungkin agak sedikit berbeda karena aku nggak lagi pulang ke Brebes dan sekarang aku posisinya lagi di Jakarta. Nah, untuk apa ya, value lebarannya di Jakarta itu sendiri tuh kayak nggak dapet banget, karena kalau takbir sih masih ada ya, masih digemakan, gema takbir, cuma kayak ya nuansanya beda aja gitu. Apalagi ditambah di masa pandemi kayak gini, kayak sholat Idul Adha aja dibatasin gitu deh. Oh ya, nggak kayak di Cilacap, nggak kayak di Brebes. Untuk vlog hari ini kayak kalian lihat aja nuansa lebaran di sini kayak gimana. Dan biasanya kalau aku bikin vlog hari raya itu jam segini, ini tuh aku habis ibadah subuh, jadi ini tuh sekitar jam 5 lebih, belum setengah 6. Tapi biasanya kalau jam segini, misal aku di Brebes, kalian bisa lihat vlog aku yang sebelumnya, itu aku pasti lagi ribet-ribetnya buat persiapan sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri kan, kalau hari raya. Nah, di sini tuh ya aku sekarang nggak siap-siap karena kemungkinan besar di sini nggak ada sholat Idul Adha gitu. Terus apa ya? Jadi vlognya kayak gitu aja deh. Nanti kalian lihat aja, aku bakal record keseharian aku. Kayak biasanya aku bakal record keseharian aku di hari raya. Buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya. Nah, jadi biasa guys, nggak di Brebes, nggak di Jakarta, kalau lebaran itu aku pasti sempetin waktu buat sarapan. Biasanya sih kalau habis sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya, dan ini menu sarapannya kurang lebih kayak gini. Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Buat kalian yang anak kos, tetap stay di kosan. Buat kalian yang di rumah, bersyukur karena udah bisa kumpul sama keluarga. Tapi di masa PPKM ini ya, kita ikhlas nggak ikhlas, rela nggak rela, kita harus bisa terima Idul Adha ini nggak semeriah yang tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya pandemi COVID-19. Karena ya kita dibatasi, apalagi dengan PPKM ini kita dibatasi jaraknya, dibatasi kegiatannya, bahkan ada hal-hal yang tidak perlu atau tidak diperbolehkan kita lakukan di PPKM ini. Tapi semoga Idul Adha ini, semoga keikhlasan dan kebahagiaan itu tetap menyertai kalian yang berkurban. Semoga yang berkurban juga menjadi berkah buat kalian. Tetap ada nuansa lebarannya gitu, ada nuansa Idul Adhanya. Saya berharap seperti itu sih buat temen-temen yang di perantauan. Jangan patah semangat. Buat yang di kosan jangan patah semangat. Dan setelah aku rapi, setelah aku make upan, aku udah wangi, aku keluar. Dan ini penampakan di samping rumah. Itu ada 2 ekor kambing yang akan dikurbankan. Jadi penampakannya kayak gini guys. Dan sebelum kambingnya dikurbanin, aku pengen ngerekam sama kambingnya gitu buat kenang-kenangan aja. Dan ini dia penampakannya, 2 kambing si black and white gitu, dua-duanya black and white gitu. Ya, lucu banget kambingnya, dan kambingnya itu anteng banget dari kemarin. Dan ini adalah persiapan untuk pemotongan. Ini dilakuin secara protokol kesehatan ya, itu pada menggunakan masker sih. Terus nggak berkerumunan juga karena kita mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Dan ini nggak ada 10 orang yang ikut prosesi pemotongan gitu, jadi tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan ini nggak ada orang lain, kayak orang-orang di sekitar rumah aja gitu guys.
jadi nggak bisa salam-salaman kan. Silaturahmi yang dulunya menjadi kayak ya udah tradisi banget lah, kita tuh setiap Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha itu ada silaturahmi. Tapi sekarang terpaksa nggak bisa silaturahmi sama keluarga yang jauh-jauh karena ya terbatas dengan peraturan gitu kan, terbatas dengan galaknya prokes yang harus diterapkan gitu. Jadi buat kalian juga jangan lupa pakai masker. Ini aku pakai masker karena mau lihat penyembelihan kan, dan itu di samping rumah bener-bener, jadi nggak keluar jauh, cuma di samping aja. Buat kalian tetap semangat, tetap stay healthy aja. Nah, karena aku nggak terlalu berani untuk lihat pemotongannya tadi, makanya aku skip untuk rekaman si pemotongannya. Dan ini adalah prosesi pemisahan kulit kambing dari si dagingnya, dan nanti dia itu akan dipotong-potong gitu. Kurang lebih prosesnya berjalan lama sih ya, ada kali 3-4 jam, walaupun cuma 2 potong hewan kurban aja. Dan sambil nunggu, aku tuh ke rumah bude aku. Ini masih satu kawasan, jadi aku berani ke rumah bude aku untuk kumpul karena nggak kuat sama baunya di rumah aku. Jadi aku kumpulnya ke tempat bude aku. Dan ini ada keponakan aku, si bocil si botak gitu ya, biar memunculkan nuansa lebaran. Jadi ya kita kumpul keluarga inti aja, kecil-kecilan. Dan ini ada kakak ipar aku, ada keponakan aku, ada kakak aku juga. Terus ini juga ada keluarga dari budeku gitu. Ya pokoknya walaupun gak semuanya bisa kumpul, diusahakan intinya itu kumpul gitulah. Dan acara Idul Adha itu paling khas, paling ditunggu-tunggu itu adalah proses bikin sate. Jadi itu tuh kayak acara sakral dari Idul Adha gitu menurut aku ya. Bukan sakral sih, kayak acara inti yang paling dinanti-nanti itu aku adalah bikin sate di setiap Idul Adha. Jadi ini proses pembuatan satenya ya. Ini sate kambing guys. Dan yang bikin itu kakakku. Aku nggak bantuin karena aku ya videoin aja karena nggak bisa gitu. Pokoknya ini satenya itu racikan dari kakakku, nggak tahu rasanya. Dan ini adalah proses pembakarannya. Ini masih sangat primitif karena ternyata nggak ada alat pembakarnya, jadi ya udah deh bikin seadanya. Dan acara hari ini ditutup dengan kita mencari jajan. Udah deh, Idul Adha tahun ini tuh segitu aja momennya. Mungkin gak banyak momen yang bisa dilakuin karena keterbatasan waktu, karena juga terbatas di pandemi ya, peraturan itu membatasi gitu. Itu aja vlognya. Terima kasih buat yang udah menonton. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah.